Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 471, Raja Neraka. Malik hampir menjerit. Dia panik, benar-benar panik. Meskipun ada Pak Tua Dan di sana, dia masih gelisah. Ivan memang bukan orang sembarangan. Fluktuasi energi mengerikan yang dipancarkan oleh Ivan membuatnya panik tak karuan. Sambil memberi perintah, Malik juga melangkah mundur dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Di mana ada imbalan besar, di situ ada orang-orang yang berusaha meraihnya. Awalnya, orang-orang itu khawatir dan takut. Namun, pada saat mereka mendengar bahwa mereka dapat bergabung dengan asosiasi seni bela diri, mereka semua pun maju. Mereka maju dengan membabi buta. Namun, kecepatan mereka tentu saja tidak sebanding dengan Pak Tua Dan. Sebagai pengikut keluarga Saul telah menyokongnya selama bertahun-tahun serta menyediakan segala kebutuhan untuknya. Pada saat ini, jika dia bisa menolong keluarga Saul, tentu saja dia akan menjadi orang pertama yang bergegas maju ke depan. Sambil memegangi pisau biru, dia melaju di depan. Mati kamu! Pak Tua Dan sudah merasakan langsung kengerian Ivan, karena itu, tentu saja dia tidak berani ceroboh. Pisau biru di tangannya bersinar terang. Dan lalu melompat tinggi dan mengincar kepala Ivan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas. Dia akan menebas kepala Ivan. Teknik langkah kakinya tidak biasa, dalam sekejap, dia sudah berada di depan Ivan. Setelah menciptakan suatu ilusi bayangan, dia mengayunkan pisaunya untuk membunuh Ivan. Shoot! Detik berikutnya, ujung pisaunya diayunkan seperti kilat. Namun, tepat pada saat ini, sosok Ivan tiba-tiba menghilang. Tebasannya ternyata hanya menebas ilusi bayangan Ivan, yaitu hanya ruang udara. Dapat dilihat bahwa seluruh ruang udara tampaknya telah terbelah dua seperti kain yang terbelah hingga menciptakan riak. Gesekan mata pisau dan ruang udara menciptakan suatu bunyi yang nyaring. Efek dari teknik pisaunya telah membuat lantai terbelah menjadi dua. Suatu parit yang tidak begitu dalam terbentuk. Bisa dibayangkan seberapa kuat dan dahsyatnya tebasan ini. Pemandangan seperti itu sangat mencengangkan. Namun, Pak Tua Dan sama sekali tidak senang. Dia memegang pisau panjangnya itu dan ekspresinya menjadi muram. Tubuhnya secara otomatis mengeluarkan lapisan keringat dingin. Dan begitu tersentak tebasannya, Ivan bisa menghindarinya? Asal tahu saja, serangan ini adalah serangan dengan kekuatan penuhnya. Baik dalam kecepatan atau kekuatan, serangan tersebut adalah puncak dari seluruh kemampuannya. Di bawah alam yang sama, tidak ada yang bisa menghindari serangan ini. Namun, Ivan malah berhasil menghindarinya. Selain itu, sosok Ivan juga menghilang. Di mana orang itu? Dan sangat ketakutan dan gelisah. Dia memiliki firasat buruk. Dia tanpa sadar berbalik, kemudian, dia melihat Ivan yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya. Shoot! Hampir secara refleks, Dan kembali menebas. Pada saat ini, dia mengeluarkan seluruh energi roh miliknya ke dalam pisau biru. Dia hanya berharap, kekuatannya cukup untuk membunuh Ivan. Wash! Pedangnya bergetar dan fluktuasi energi yang dahsyat menyapu ruang udara. Energinya tampak seperti permukaan air dengan gelombang ombak yang terus bergejolak. Kemudian, dengan kecepatan yang dahsyat, Dan dengan cepat mendekati Ivan. Kali ini, Ivan tidak bersembunyi. Ivan hanya mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah pisau biru. Bam! Detik berikutnya, Ivan sudah menggenggam pisau biru itu di tangannya. Bagaimana mungkin? Wajah Pak Tua Dan berubah drastis. Pisaunya ini ditangkap dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? Sialan. Pak Tua Dan menggelengkan kepalanya. Rasanya seperti bermimpi. Namun, Ivan masih berdiri di hadapannya. Wajahnya yang dingin dan sorot matanya yang dalam membuat bulu kuduk Pak Tua Dan bergidik. Pisau ini bukan milikmu. Ivan mengerahkan sedikit kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang besar mengalir melalui badan pisau, memusnahkan, menekan serta menelan energi roh Dan. Pak Tua Dan hanya merasakan bahwa energi roh di tubuhnya dengan cepat mengalir menuju Ivan melalui badan pisau. Energi roh miliknya diserap oleh Ivan. Menyerap energi roh orang? Sihir macam apa ini? Pak Tua Dan menyipitkan bola matanya, tanpa sadar dia melepaskan pisau biru. Ivan pun langsung merebut pisau tersebut. Kamu bahkan tidak bisa memegangi pisau dengan baik. Untuk apa kamu masih menggunakan pisau? Ivan pun tersenyum sinis dan memainkan pisau biru di tangannya. Cepat. Kecepatannya terlalu ekstrem. Pak Tua Dan hanya merasakan suatu kilatan cahaya lewat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Detik berikutnya, darah menyembur keluar. Pandangan mata Pak Tua Dan menjadi gelap, sedangkan kepala serta tubuhnya sudah terpisah. Kepalanya ditebas. Ivan langsung memenggalnya. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Kecepatan bertarung mereka berdua terlalu cepat. Tepat pada saat kepala Dan terjatuh, anak buah Malik yang maju menyerang ke depan, melihat bahwa Pak Tua Dan telah mati. Seperti terbangun dari mimpi, raut wajah mereka berubah drastis dan langkah kaki mereka sontak berhenti. Shoot! Namun, Ivan tak lagi berbelas kasihan. Sosoknya sudah seperti raja negara dan dewa kematian. Wajahnya sangat dingin, tidak ada emosi apapun di wajahnya.
Sambil memegang pisau biru, dia kembali menebas. Shoot, shoot, shoot. Pada saat yang sama, darah menyembur kemana-mana. Kabut darah menutupi ruang udara. Di sana, ada banyak mayat. Keadaan ini terlalu mengejutkan. Hanya dengan satu tebasan, 6 orang terbunuh di saat bersamaan. Pak Tua Dan, sudah mati. Pikiran Malik menjadi kosong. Melihat akhir seperti ini, dia tidak dapat memikirkan apapun. Instingnya mengatakan bahwa dia harus segera melarikan diri dari sana. Hanya saja, tepat saat dia berbalik, dia melihat Ivan sudah berdiri tepat di belakangnya. Darah menetes dari pisau yang digenggamnya. Apa menurutmu kamu pantas kabur setelah berpura-pura tangguh? Ivan memegang pisaunya dan berjalan mendekati Malik selangkah demi selangkah. Bruk! Kaki Malik terasa lemah dan dia langsung berlutut. Tuan Reed, ini bukan salahku. Bukan salahku. Semua adalah rencana Hartono Saul. Hartono yang menyuruhku untuk datang. Malik sangat takut sehingga dia bersujud. Ivan terlalu menakutkan. Aura intimidasinya terlalu mengerikan hingga Malik kesulitan untuk bernapas. Di mana Danu, Ellen, serta Pama dan bibiku? Kemana kamu membawa mereka? Ivan bertanya dengan suara dingin. Mereka telah dibawa ke Calvary dengan helikopter ke kediaman keluarga Saul. Awalnya, Malik hanya mengetahui orang-orang itu. Setelah menangkap mereka dan mengantarkan mereka dengan helikopter, dia lalu mencari Raffi untuk mengobrol. Alasan utamanya adalah Malik ingin memamerkan pencapaiannya selama beberapa tahun terakhir kepada Raffi. Namun, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Raffi bekerja untuk Ivan. Dari situlah Malik mengetahui keberadaan Villa Kedamaian Surga dan datang ke sini. Jika bukan karena kebetulan. Pada saat ini, dia seharusnya juga sedang dalam perjalanan kembali ke Calvary. Malik berkata dengan panik. Tuan Reed, aku hanya mengikuti perintah. Tolong ampuni nyawaku. Aku rela menjadi budakmu. Kamu bisa. Shoot! Kilatan pisau kembali menyambar. Ivan tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Malik tewas di tempat. 8 orang yang tadinya datang dengan gagah perkasa itu, semuanya telah tewas. Dalam amarahnya, tak ada niat pengampunan melintas di benak Ivan. Dia hanya ingin orang-orang ini mati. Mati dengan mengenaskan. Oleh karena itu, tindakannya sangat kejam dan dia tidak membiarkan seorang pun hidup. Meski demikian, api amarah di hatinya masih belum padam. Hartono Saul sialan. Beraninya dia menyerang teman dan kerabatnya. Cari mati. Tidak jauh dari sana, Raffi hanya bisa terdiam dan tercengang saat melihat semua kejadian ini. Dia sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Hanya selang beberapa hari dia tidak bertemu Ivan, tetapi sepertinya Tuan Reed telah menjadi lebih kuat lagi. Atau lebih tepatnya, Ivan jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Hallie, Mabel, Rita, dan Nicky semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa Ivan sangat tegas, tetapi mereka belum pernah melihatnya bertindak begitu kejam. Mereka yang baru saja selamat dari malapetaka merasa sangat takut. Bab 472, Bagai Bencana Besar. Ivan memang terlalu kejam. Semua dibunuh dengan cara dipenggal olehnya. Siapapun akan takut jika melihat kejadian seperti itu. Ivan juga tahu bahwa kejadian itu akan memengaruhi suasana hati orang-orang. Oleh karena itu, sebelum mereka tersadar, wush, wush, wush. Beberapa jarum perak terbang dan mengenai titik akupuntur keempat orang itu. Keempat orang itu masih terkejut dan langsung tertidur. Ivan mengantarkan mereka ke pesawat tempur dan kembali ke sisi Raffi. Saat melihat luka Raffi, raut wajahnya sedikit berubah. Raffi, terima kasih karena telah bekerja keras. Tidak. Semua itu merupakan kewajiban saya. Raffi tersenyum pahit. Tatapannya menunjukkan kekecewaan. Setelah hari ini, dia tidak bisa lagi melakukan kultivasi. Dia pasti merasa tertekan setelah kejadian ini. Ivan mengerti situasinya. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dan mengobati luka-luka Raffi. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk memperbaiki pusat energimu. Kamu pasti tetap bisa melakukan kultivasi di masa depan. Bahkan mungkin kamu akan lebih kuat dari sekarang. Benarkah? Raffi tampak berharap. Dia seperti bertemu dengan penyelamat. Tuan muda, apa Anda benar-benar bisa membantu saya? Tentu saja. Jangan lupa, aku juga merupakan seorang dokter. Ivan kembali menjawab untuk menenangkan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak memahami metode untuk memperbaiki pusat energinya. Namun, untuk saat ini, Raffi sedang membutuhkan dukungan. Jika tidak, dengan cederanya saat ini, akan sulit baginya untuk tetap hidup. Adapun untuk masalah memperbaiki pusat energi, Ivan akan memikirkan caranya nanti. Bagaimanapun, cedera Raffi disebabkan oleh dirinya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, selama ada harapan, dia pasti harus membantu hingga pulih. Setelah menenangkan Raffi, Ivan kembali memeriksa situasi Doni. Untungnya, Doni tidak mati. Namun, dia hampir mati. Jika Ivan telat, mungkin Doni akan mati karena cederanya lebih parah daripada saat terakhir kali. Ivan menghela napas lega dan memberi Doni pil obat untuk menstabilkan kondisi fisik saat ini. Selanjutnya, Ivan memeriksa bayangan 5 bersaudara. Kemudian, dia memeriksa orang-orang dari keluarga Barnes. Dia tidak bisa menyelamatkan 23 orang dari keluarga Barnes. Ivan terdiam dan sedikit membungkuk pada orang-orang yang meninggal. Dia memberikan penghormatan terakhir. Kemudian, dia menelpon Gregory dan menjelaskan semuanya. Dia meminta Gregory mengirimkan orang dan dia percaya bahwa Gregory bisa menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama,
Dia juga memberitahu Guagui bahwa 50 kilogram batu roh yang didapatkan dari keluarga yang semuanya dibagikan kepada satpam keluarga Barnes yang hadir hari ini. Bagi yang meninggal dan memiliki keluarga yang berlatih seni bela diri, akan dibagikan 2 kali lipat. Sedangkan bagi yang tidak ada, setiap orang diberikan 2,1 triliun sebagai kompensasi. Dirinya mengantarkan bayangan 5 bersaudara, Donnie, Raffi, ayah dan ibu mertua, ibunya, dan Nicky dengan pesawat tempur untuk kembali ke Calvary. Bagaimanapun, dia harus pergi ke keluarga Saul. Jika bajingan tua itu berani menyerang orang-orangnya, bajingan tua itu harus siap mati. Sedangkan ibu, ayah mertua, ibu mertua, dan Raffi tidak cocok jika terus tinggal di Giant. Di satu sisi, Raffi membutuhkan perawatan untuk luka-lukanya. Di sisi lain, tidak aman. Pesawat tempur terbang dan menuju ke Calvary dengan kecepatan tinggi. Setengah jam kemudian, mereka mendarat di Kementerian Pertahanan Calvary. Guagui menunggu di sini untuk menyambut mereka. Saat dia melihat orang-orang yang terluka, dia terkejut. Luka-luka ini jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Paman Guagui, bawa mereka kembali dulu dan beri perawatan terbaik untuk mereka. Ivan berkata. Untuk ibu, ayah dan ibu mertuaku, biarkan mereka istirahat sebentar. Baik. Guagui mengangguk. Ivan, apa kamu tidak pulang? Aku akan pergi ke keluarga Saul. Ivan berkata. Bukankah mereka mengundangku ke pemakaman besok? Aku akan pergi sekarang dan memberi mereka kejutan. Suara Ivan terdengar dingin dan tersirat niat membunuh. Hanya saja, Guagui agak khawatir. Hartono adalah ketua asosiasi seni bela diri dan ada banyak orang kuat dalam keluarganya. Ivan, berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Apa kamu ingin memberitahu Nabhan tentang masalah ini dan membiarkan orang-orang Kunlun menyelesaikannya? Tidak perlu. Ivan melambaikan tangannya. Dengan kehadiran pihak resmi, tidak mudah baginya untuk bertarung. Paman Guagui, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. 23 anggota keluarga Barnes tidak boleh mati sia-sia. Ivan meminjam mobil lapis baja dan menanyakan wilayah keluarga Saul. Kemudian, dia langsung pergi. Seorang pria akan langsung melakukan pembalasan dendam. Ivan tidak ingin menunggu sampai keesokan harinya. Di keluarga Saul. Pada saat ini, keluarga Saul menggantung bendera putih. Banyak anggota keluarga Saul sudah kembali. Di balai berkabung keluarga Saul, terdapat sebuah peti mati tanpa mayat. Hadi sudah dimakamkan. Di peti mati hanya ada pakaian yang dia kenakan selama hidupnya dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Di depan peti mati, ada deretan orang yang sedang berlutut. Saat diperhatikan baik-baik, mereka adalah Danu, Bibilia, Paman Sho, dan Ellen. Keempatnya sepertinya telah disiksa. Tubuh mereka penuh dengan bekas luka. Mereka dipaksa berlutut di depan balai berkabung Hadi. Di balai berkabung, setiap kali mereka perlu bersujud, para penjaga di belakang mereka akan memaksa kepala mereka untuk bersujud. Hartono dan keluarga Saul sedang menonton dari samping. Pemakaman akan dimulai besok. Namun, dia sudah mulai menyiksa orang-orang. Selain itu, ahli yang diundang dengan titah ketua juga sudah tiba. Semuanya sudah siap. Dia sudah tidak sabar untuk membunuh Ivan. Dasar tua bangka! Sialan! Di dalam balai berkabung, walaupun Danu sedang dipaksa berlutut dan bersujud, dia masih mengecam. Aku akan mengingatmu. Jangan biarkan aku berbalik atau aku pasti akan membunuhmu. Kamu ingin menggunakan kami agar Ivan datang? Tunggu saja. Kalau dia benar-benar datang, kamu pasti akan mati. Bah! Danu meludah dari kejauhan. Ludahnya hampir mengenai Hartono. Plak! Di sebelahnya, orang yang menjaganya langsung menampar wajah Danu. Diam! Aku akan memotong lidahmu kalau kamu berbicara lagi. Danu memelototinya. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak akan masuk ke perangkap di depannya. Danu memang gampang emosi, tetapi dia juga bijaksana. Sachio, maaf. Hartono menatap orang-orang kecil di depannya dan berkata kepada seseorang yang seumuran dengannya di sampingnya. Nama orang ini adalah Sachio Wistara. Dia adalah orang yang diundang Hartono dengan titah ketua. Dia tampak seumuran dengan Hartono, tetapi usia dia sebenarnya hampir 20 tahun lebih tua dari Hartono. Sachio berada di asosiasi seni bela diri. Kekuatannya di seluruh asosiasi seni bela diri berada di peringkat ke-15. Seberapa kuat peringkat ke-15? Dan Galisto, Pak Tua Darren, juga merupakan anggota asosiasi seni bela diri. Dia hanya bisa mencapai peringkat ke-50 saat berada pada alam pil belenggu tingkat keempat. Mereka yang berada di peringkat 20 teratas asosiasi seni bela diri merupakan orang-orang yang melakukan kultivasi secara gila-gilaan dan jarang keluar dari gunung. Sachio Wistara. Dia berada di peringkat ke-15. Bisa dibayangkan kekuatan. Menurut pemahaman Hartono, Sachio sudah melampaui alam pil belenggu. Dia sudah mencapai alam transformasi naga. Tidak mudah untuk mengundangnya. Tentunya, Hartono harus melayaninya dengan baik dan takut jika dia tidak puas atau tidak bahagia. Hartono masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba. Boom! Ledakan yang mengejutkan bergema di seluruh ruangan keluarga Saul. Terlihat jelas sebuah mobil lapis baja, bagaikan bencana besar, dari luar menerobos dinding dengan keras. Bab 473, Pesta. Boom! 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 Suara deru mesin bergema. Mobil itu langsung menerobos dinding keluarga Saul. Mobil lapis baja itu sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Suara deru mesin terdengar seperti raungan harimau. Keempat roda berputar dengan cepat, sehingga menyapu dan menghancurkan segalanya. Bunga, rumput, dan bebatuan runtuh dengan keras.
Gerakan besar itu segera menarik perhatian semua orang. Semua orang di keluarga Saul menatap ke arah mobil lapis baja itu dengan ekspresi terkejut dan marah. Perasaan mereka bercampur aduk. Siapa? Beraninya menyerang keluarga Saul? Anggota keluarga Saul yang telah tersadar segera berteriak. 18 murid tingkat Grandmaster segera keluar dan menghentikan mobil lapis baja itu. Boom! Mobil lapis baja bergegas dengan liar. Sedangkan 18 Grandmaster itu menggunakan energi internal dan bekerja sama untuk menahannya. Mobil lapis baja itu mengeluarkan suara deru yang sangat keras dan juga mengeluarkan kepulan asap hitam. Setelah 1 menit, suara itu perlahan menjadi lebih kecil dan berhenti. Seperti gajah yang dibius, ia langsung lumpuh. Siapa itu? Cepat keluar dan bersiap untuk mati! Seorang Grandmaster menatap ke jendela mobil dan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang dan menebas kaca depan. Namun, yang menanggapinya adalah puluhan pecahan kaca. Kaca mobilnya yang ditebas terbang kembali melawan angin dan menusuk tubuhnya dengan rapi seperti senjata tersembunyi. Seketika, gerakan Grandmaster itu memadat. Darah tiba-tiba muncul dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Dia jatuh ke lantai. Dia mati. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mati dengan sangat mengenaskan. Siapa aku? Pada detik yang sama, pintu mobil pun terbuka. Sosok muda turun dari mobil dan memindai semua orang. Aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Saul, Hartono. Setelah suara itu terdengar, Ivan melangkah maju. Dia terlihat sangat berani dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Di tangannya, jiwa Dragon Fury dan cahaya pedang melintas. 17 Grandmaster yang tersisa belum sadar, tetapi mereka sudah jatuh ke dalam genangan darah. Awalnya, anggota keluarga Saul yang ingin bergegas menyerang, semuanya terkejut. Mereka ketakutan saat melihat kejadian itu. Yang dibunuh adalah 18 Grandmaster. Biasanya dalam keluarga Saul, status Grandmaster sangat tinggi dan kekuatan mereka sangat besar. Mereka semua adalah orang-orang teratas. Alhasil, mereka mati begitu saja? Semua orang terpaku dan beranggapan seperti mimpi. Dia sangat berani. Pada saat ini, terdapat seseorang yang menyerang. Dia memegang kapak besar dan menebas di udara. Bila kapak memicu gelombang udara yang mengepul dan langsung menebas ke kepala Ivan. Pada saat yang sama, dia berteriak. Berani-beraninya! Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Kerak! Kapak itu terbelah dan darah berceceran seperti tinta. Satu orang kuat mati lagi. Akan tetapi, orang ini adalah kultivator periode akar roh. Pada detik sebelumnya, dia masih mengancam. Akan tetapi, pada detik berikutnya, dia langsung kehilangan aura energinya dan mati di tempat. Ivan menginjak mayatnya dan berjalan masuk ke balai berkabung. Ivan mengenakan metode kecepatan terbang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, tubuhnya muncul seperti hantu di samping Bibilia, Paman, Danu, dan Ellen. Pada saat yang sama, para penjaga terjatuh. Belenggu pada keempat orang itu juga langsung mengendur. Ivan! Ivan! Sayang! Pada detik sebelumnya, mereka sudah putus asa dan menunggu mati. Pada saat ini, ekspresi bahagia muncul di tatapan mereka, tetapi mereka segera menjadi kekhawatiran lagi. Ya, mereka berharap Ivan bisa menyelamatkan mereka. Akan tetapi, Ivan datang sendirian. Bagaimana bisa Ivan membawa mereka keluar sendirian? Danu, Bibilia, Paman. Ivan menyapu pandangannya ketiga orang itu, lalu menatap Ellen. Sayang, maafkan aku membuat kalian menderita. Setelah melihat luka serius dan wajah pucat keempat orang itu, amarah Ivan naik dan akan segera meledak. Keluarga Saul sialan. Hartono sialan. Dia harus membuat orang-orang ini membayar akibatnya. Swoosh! Dia mengalihkan pandangannya dan langsung mengunci Hartono. Dia berkata dengan sinis. Tua bangka, kamu sangat berani. Kamu menyerang keluargaku. Pada saat yang sama, Hartono juga menatap Ivan. Dia mengamati Ivan dengan tatapan mendominasi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ivan. Sebelumnya, dia hanya pernah melihat melalui video pengawasan. Selebihnya, dia hanya pernah mendengar beberapa rumor. Dia tahu bahwa Ivan masih muda dan kuat, tetapi sejujurnya, saat melihat kejadian di depannya, meskipun dia terlihat tenang, dia juga kaget. Ivan masuk tanpa hambatan. Dia dengan mudah membunuh 18 Grandmaster dan seorang ahli periode akar roh. Bahkan, kecepatan misterius Ivan membuat Hartono bahkan tidak menyadari bagaimana Ivan bisa masuk. Orang seperti itu benar-benar genius dalam hal kultivasi. Terlebih lagi, dia adalah genius di antara para genius. Asal tahu saja, dia terlihat seperti baru berusia 18 atau 19 tahun. Hei, hei, hei. Beberapa saat kemudian, Hartono tertawa. Terlihat jelas saat dia tertawa, pembuluh darah menonjol dan garis-garis darah menyebar di matanya. Dia tertawa seperti iblis. Suaranya sangat suram dan menakutkan. Dengan cibirannya, niat membunuh yang tidak terselubung berdesir keluar. Apa itu genius? Genius memang harus dilumpuhkan. Ivan sudah membunuh putranya dan membunuh begitu banyak ahli keluarga Saul. Dia benar-benar marah. Ivan, aku tidak menyangka kamu datang lebih awal dari yang aku kira. Karena kamu ingin mati sehari sebelum, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuatmu dan keluargamu mati bersama. Hampir bersamaan dengan terdengar suara itu, di kedua sisi balai berkabung, satu sosok demi sosok muncul. Mereka berkumpul di rumah duka yang luas dan mengisolasi Ivan dari Hartono dan Sachio. Dengan sekilas pandang, setidaknya ada ratusan orang.
Di antara 100 orang itu, ada 12 ahli periode akar roh. Ada juga banyak Grandmaster Agung dan Grandmaster. Barisan semacam ini cukup mewah. Jika diletakkan di kota manapun di kerajaan Dragonfire selain Kelveli, hanya bisa berjalan menyamping. Plak! Wajah Danu menjadi pucat. Melihat pertempuran ini, dia yang selalu berani, juga jadi takut. Apakah dia harus mengikuti ritme di sini hari ini? Shou dan Lia sama-sama menggigil ketakutan dan merasa putus asa. Bahkan Ellen juga agak panik dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menggenggam telapak tangan Ivan dengan erat. Satu persatu, raut wajah mereka berubah. Lebih dari 100 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari sini? Keempatnya terlalu gugup untuk berbicara. Ya, bagus. Sepertinya aku tidak perlu menyerang dalam pertempuran hari ini. Sachio agak terkejut, tetapi dia tidak menyangka Hartono mempersiapkan dengan matang. Tapi, apa tidak terlalu membesar-besarkan keadaan? Mengundang begitu banyak orang hanya untuk melawan anak kecil seperti dia. Sachio, Anda tidak tahu, anak ini sangat aneh. Saya hanya lebih waspada. Tapi, tujuan mengundang Sachio ke sini hari ini hanya untuk menonton. Tidak perlu Anda yang turun tangan untuk menyerang anak kecil seperti itu. Saat Hartono selesai berbicara, dia menatap Ivan melalui kerumunan. Ivan, ini adalah pesta yang aku siapkan untukmu. Bagaimana? Apa kamu puas? Kamu adalah orang pertama dalam puluhan tahun yang membuatku begitu perhatian. Dia menyipitkan matanya dan tidak terlihat emosi dari pandangannya. Demikian pula, tidak ada banyak omong kosong tambahan. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan dengan pelan. Bunuh! Hartono memerintahkan. Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang itu menyerang untuk membunuh Ivan bersama-sama. Di antara mereka, beberapa orang yang lebih lemah, sudah mengeluarkan senjata api yang sudah mereka siapkan dari kejauhan. Mereka mengarahkan ke arah Ivan dan yang lainnya. Mereka bersiap untuk menyerang tanpa pandang bulu. Bab 474, tidak akan membunuh kerabat dan temanmu. Senjata api dan non-api yang mengarah pada 4 orang itu, tidak dibuat khusus oleh pemerintah, tetapi merupakan buatan para petarung. Meskipun tidak sebagus penelitian resmi, sama mematikannya untuk orang biasa maupun kultivator. Bam! 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 Sekelebat percikan api mengiringi suara tembakan. Danu, Lia, Shou, dan Ellen tanpa sadar menutup mata mereka. Wajah mereka pucat dan mereka seperti menunggu kematian datang. Namun, kematian yang dibayangkan Danu dan Lia belum tiba. Selain itu, mereka bahkan tidak merasakan sakit atau semacamnya. Mereka melihat ke depan dengan ragu, tetapi mereka terkejut menemukan peluru berhenti setengah meter dari mereka. Benar. Berhenti begitu saja. Rasanya seperti membeku di udara. Dengan sisa energi peluru, dinding seperti gelombang air muncul di depan mereka. Peluru berputar dalam gelombang air, tetapi tidak bisa mendekat sama sekali. Hampir pada saat yang sama. Boom! Ledakan menggelegar terdengar. Dari atap, awan gelap menyatu. Kemudian, petir secara akurat menyambar ke arah kerumunan. Ah! Ah! Terdengar jeritan. Cara ini terlalu menakutkan. Mereka belum pernah mendengar dan melihatnya sebelumnya. Mereka tersambar petir dan langsung kehilangan nyawa. Kalian semua harus mati! Mata dan tubuh Ivan semuanya terjerat oleh seberkas cahaya listrik dan jiwa Dragonfire di tangannya menari seperti dewa dan iblis di dunia ini. Dia menggunakan metode kecepatan terbang dan bergegas masuk ke kerumunan dalam satu napas. Dia mengarahkan tombaknya ke orang-orang terkuat. Wah! Ivan berada di alam pil belenggu tingkat kelima yang mengembangkan 5 organ abdomen terlebih dahulu. Dia juga memiliki metode keterampilan yang begitu berharga. Bagaimana orang-orang yang terpisah satu alam ini bisa dibandingkan? Cahaya samar berkedip-kedip dan pedangnya membunuh tanpa ampun. PVFT! Ah! Saat darah bercucuran, beberapa ahli periode akar roh jatuh ke dalam genangan darah dan mati begitu saja. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ivan seperti serigala yang memasuki sekawanan domba. Matanya memerah dan dia sama sekali tidak punya hati nurani. Yang berdiri di depannya, akan dianggap sebagai musuh yaitu orang-orang dari keluarga Saul dan pasti akan mati. Bagaimanapun. Itu karena keluarga Saul telah melanggar batasnya. Guntur terus menyerang dan meledakkan atap menjadi reruntuhan. Kejadian itu menimpa ratusan orang, sedangkan Ivan sedang menari dan menyerang dalam petir. Setelah 10 hingga 20 tarikan napas, petir menyebar. Seluruh balai berkabung penuh dengan mayat. Di tengah keramaian, hanya Ivan yang berdiri. Dia membunuh dengan terlalu tegas dan terlalu kuat. Sosoknya yang ramping, menonjol di kerumunan. Lia, Shou, Danu, Ellen, dan bahkan orang-orang biasa dari keluarga Saul tercengang. Banyak orang yang tidak tahan untuk buang air kecil karena ketakutan. Sialan. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Semua ahli keluarga Saul, orang-orang yang keluarga Saul undang dengan menghabiskan banyak uang, dan sekelompok orang dari keluarga Saul, mati begitu saja? Lebih dari 100 orang dibunuh oleh seorang remaja berusia 18 hingga 19 tahun? Di tempat kejadian, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang dan hati mereka bergetar ketakutan. Keringat dingin keluar dan tangan serta kaki mereka menjadi makin dingin. Tatapan mereka menyatu pada Ivan dan sulit bagi mereka untuk jadi tenang. Orang ini, apa dia masih manusia? Jika dia tidak salah, dia memanipulasi petir. Sialan. Dia adalah dewa. Tidak. Dia adalah iblis. Karena, hanya iblis yang akan membunuh dengan kejam. Di bawah kakinya, ada tumpukan mayat. Setiap mayat dalam keadaan tidak lengkap, ada yang terdistorsi maupun hancur. Kejadian ini,
Terlalu mengerikan. Di depan, wajah Hartono sudah pucat dan dia benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Dalam 10 napas lebih, Ivan membunuh 100 orang. Asal tahu saja, orang-orang ini adalah elite keluarga Saul. Pesta ini yang kamu siapkan untukku? Biasa saja. Ivan menatap Hartono dengan lekat. Dia sedang memegang pedang jiwa Dragon Fire dan bergerak mendekati Hartono selangkah demi selangkah. Dia melangkah 3 langkah. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Ivan sekali lagi menembak. Dia mengenakan metode kecepatan terbang dan langsung bergegas ke hadapan Hartono. Dia tidak mengatakan omong kosong. Tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya merenggut nyawa Hartono. Swoosh! Metode kecepatan terbang meningkatkan kecepatannya dan membuat tubuhnya seperti hantu. Dia sudah tiba dalam setengah napas untuk menempuh beberapa meter. Kemudian, jiwa Dragon Fire naik dan tampak bayangan yang mendekati Hartono. Pupil Hartono berkedut. Dia merasakan krisis yang intens. Bahkan, dia sudah memprediksi bahwa kali ini dia pasti akan mati. Hanya saja, Ivan terlalu cepat. Hartono juga merupakan seorang ahli yang berada di alam pil belenggu puncak. Pada saat ini, dia sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya bisa membiarkan pedang itu jatuh. Klang! Saat berikutnya, gelombang suara benturan bergema. Hartono tidak mati. Karena, pedang lain tiba-tiba muncul. Pedang itu menghalangi di depan Hartono dan bertabrakan dengan jiwa Dragon Fire Ivan. Keduanya bertabrakan dan menyebabkan gelombang udara yang menakutkan berdesir. Bam! Bahkan Ivan, saat ini seperti layang-layang dengan senar putus. Dia terpental sejauh 2 hingga 3 meter. Setelah mendarat di lantai, dia mundur 3 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Ivan! Sayang! Raut wajah Danu dan Ellen agak berubah. Tidak apa-apa. Ivan melambaikan tangannya dan mengisyaratkan pada mereka untuk tidak mendekat. Kamu, sangat di luar ekspektasiku. Seorang ahli seperti Sachio yang dari tadi hanya menonton di samping Hartono, akhirnya berbicara. Dirinya juga menunjukkan tatapan penuh kekaguman pada serangan Ivan. Jika dia tidak bergerak, pedang Ivan pasti sudah membunuh Hartono. Terima kasih, Sachio. Hartono kembali sadar dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sachio. Pada saat yang sama, dia juga merasakan teror Sachio. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap pedang Ivan, tetapi Sachio mengadangnya dengan mudah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini. Tidak masalah. Kamu punya titah ketua dan sudah membayar banyak uang. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Sachio tampak bangga dan mengesankan. Penampilannya terlihat biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, semua pakaiannya berasal dari merek terkenal yang dibuat khusus. Pakaiannya bernilai setidaknya lebih dari 20 miliar. Jam tangan merah tua di pergelangan tangannya saja bernilai lebih dari 10 miliar. Dia memang sudah tua. Namun, ada semacam kesombongan dan perasaan mendominasi yang tidak berdasar. Dia memegang pedang di satu tangan dan tangan lainnya diletakkan di belakang punggungnya. Tuan Hartono, kamu sudah menderita banyak kerugian hari ini. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu lagi. Aku akan membunuh pemuda ini untukmu. Terima kasih, Sachio. Hartono buru-buru mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia mengundang Sachio dengan sejumlah besar uang dan titah ketua, sejujurnya dia benar-benar tidak berani menjamin bahwa Sachio akan membantunya. Bagaimanapun, dia memang merupakan ketua asosiasi seni bela diri. Namun, jika benar-benar ingin berbicara tentang status, sangat jauh dibandingkan dengan Sachio. Pada saat ini, Sachio yang bersedia menyerang, membuat Hartono merasakan kemenangan. Di usia yang begitu muda, kamu punya metode keterampilan yang begitu berharga. Pernahkah kamu mendengar pepatah, seorang pria menjadi korban karena bakat dan cita-citanya? Sachio mengabaikan Hartono dan melangkah maju. Dengan tendangan ke udara, dia melangkah lebih dari 2 meter dan sampai di hadapan Ivan. Serahkan metode spiritual itu. Aku berjanji akan membiarkan mayatmu dalam keadaan utuh dan aku tidak akan membunuh kerabat dan teman-temanmu. Bab 475, atas dasar apa? Aura Sachio seperti seorang master. Sosoknya tidak tinggi, tetapi dia memberi orang perasaan penindasan dan tercekik. Setelah kata-kata itu, bung, bung! Momentum tak terlihat menyebar dan seluruh balai berkabung bergetar hebat, seperti gempa bumi. Dia memandang rendah Ivan. Dia tampak sangat bangga. Dari awal sampai akhir, kinerja Ivan memang brilian dan mengejutkan. Namun, itu hanya brilian dan mengejutkan. Tidak ada yang lain. Baginya, Ivan tetaplah cecunguk kecil yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja dan di mana saja. Jika bukan karena metode spiritual yang menakutkan itu. Pada saat ini, Ivan mungkin sudah menjadi mayat. Aku akan memberimu waktu 30 tarikan napas untuk mempertimbangkan. Sachio berkata dengan acuh tak acuh. 30 tarikan napas? Ketika penglihatan batin terbuka, Ivan menyapu pandangannya ke arah Sachio. Sebuah cibiran muncul di wajahnya. Kamu menginginkan sesuatu dariku? Atas dasar apa? Hanya karena kamu berada setengah langkah menuju alam transformasi naga? Orang tidak berguna macam apa kamu ini? Ivan tersenyum. Sachio memang sangat kuat. Dia sudah melampaui alam pil belenggu. Dia sudah mencapai alam transformasi naga setelah mencapai alam pil belenggu. Lebih tepatnya, dia berada setengah langkah menuju alam transformasi naga. Alam transformasi naga memang mengagumkan. Alam ini jauh lebih kuat dari alam pil belenggu. Biasanya,
Setengah langkah alam transformasi naga bisa menghabisi seorang ahli dari alam pil belenggu puncak dalam setengah jam. Namun, yang berhadapan dengan Sachio adalah Ivan. Ivan biasa melakukan kultivasi tubuh dengan api. Dia juga memiliki metode baju baja dan metode kecepatan terbang. Apa dia akan takut pada Sachio? Ivan tersenyum dingin. Suaranya terdengar dan dia tiba-tiba menyerang. Pedang jiwa Dragon Fire seolah-olah hidup dan berubah menjadi naga sungguhan. Suara dengungan pedang seperti naga terbang di langit dan berinisiatif menyerang. Dalam menghadapi keluarga Saul, Ivan tidak banyak berbicara omong kosong, bahkan dia lebih tidak ingin membuang waktu. Dia hanya ingin membunuh. Satu pedang. Sederhana, brutal, dan tanpa kemewahan. Niat pedang mengamuk ke segala arah dan seperti memicu angin topan yang sangat dingin di seluruh balai berkabung. Untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya Ivan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh seseorang sejak dia melakukan kultivasi. Semua energi roh di tubuhnya beredar dan kekuatan serta metodenya berkumpul di pedang jiwa Dragon Fury. Seluruh tubuh pedang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suara raungan naga memekakan telinga. Dia langsung mendekati Sachio. Hah! Dasar orang tidak tahu diri! Sebagai ahli setengah langkah alam transformasi naga, tingkat tirani Sachio jauh berbeda dengan periode akar roh dan alam pil belenggu. Selain itu, dia selalu berjaga-jaga. Saat Ivan menyerang, dia mencibir berulang kali dan juga langsung menyerang Ivan. Saat pertama kali dia mengeluarkan pedang itu, tampak seperti pedang biasa. Namun, setengah detik kemudian, seluruh dewa pedang muncul dengan cahaya misterius. Sesaat, ia tampak membelah ruang. Ia terus mengumpulkan energi dan pedang muncul seperti air terjun. Ia terlalu menakutkan dan tak terkalahkan. Apa? Tepat di bagian atas balai berkabung, pupil Hartono yang sedang duduk memadat. Dia terkejut karena pedang Ivan mengeluarkan metode yang mematikan. Dia benar-benar mengabaikan serangan Sachio dan bergegas menuju Sachio. Sederhananya, Ivan sebenarnya ingin bertukar nyawa dengan Sachio. Idiot! Setelah tertegun, Hartono tidak bisa menahan cibiran. Keputusan Ivan sangat bodoh. Mereka berada pada alam yang berbeda dan memiliki pertahanan yang berbeda. Pedang Sachio dapat membunuh Ivan, dan dalam pandangan Hartono, pedang Ivan bahkan tidak bisa membuat Sachio terluka. Dia awalnya berpikir bahwa Ivan akan lari atau ada kartu andalan lainnya. Ternyata, hehe. Di bawah situasi di mana perbedaan kekuatan terlalu besar seperti ini, Ivan hanya akan mati jika menggunakan metode seperti itu. Cari mati! Sachio juga menyadari dan tatapannya penuh ejekan. Hanya saja, ejekan itu berlangsung kurang dari setengah detik sebelum dia tiba-tiba terdiam. Karena, pedangnya jatuh. Dia sedikit lebih cepat dari Ivan. Pedangnya jatuh terlebih dahulu. Pedangnya menusuk dada Ivan. Namun, pedangnya bergetar terus-menerus, seperti telah bertemu dengan dinding besi. Setelah menusuk pakaian dan kulit Ivan, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Di bawah kekuatan besar, lengannya terasa mati rasa dan sakit. Tanpa menunggu dia kembali sadar. Pedang Ivan sudah mendarat. Pedang Ivan tepat menyeka lehernya. Ini sangat berbahaya. Pupil Sachio tiba-tiba menyusut. Dia benar-benar merasakan krisis fatal dari pedang itu. Sachio layak menjadi ahli alam transformasi naga. Dia bereaksi dengan cepat dan lincah. Saat dia merasakan krisis, dia mundur dengan cepat. Namun, meski begitu, swoosh! Cahaya pedang melintas dan semburan darah bercucuran. Pedang Ivan menancap ke leher Sachio dan menyeka arteri utamanya. Bagaimana mungkin? Saat dia merasakan dingin di lehernya, Sachio sangat terkejut. Pedangnya tidak melukai Ivan, tetapi pedang Ivan benar-benar menyebabkan luka parah padanya. Untungnya, dia berada di alam transformasi naga. Dia menyeka lehernya. Itu tidak fatal selama kepalanya tidak terpotong. Dia masih hidup dan tidak mati. Belum mati? Ayo bertarung lagi! Begitu Sachio menstabilkan sosoknya, tiba-tiba Ivan menyerang lagi. Metode kecepatan terbang digunakan dan meninggalkan bayangan. Tampaknya dia tidak bergerak selama setengah menit di tempat yang sama. Tetapi detik berikutnya, wajah tampan itu sudah berada tepat di hadapan Sachio. Serangan pedang lainnya dengan kekuatan 100%. Energi roh di tubuhnya seperti lautan yang meraung keras. Tanah bergetar saat jiwa Dragon Fury meraung. Sosok Ivan terbang melewati Sachio. Sachio tetap tidak bergerak. Ivan juga tidak bergerak. 3 detik kemudian. Bam! Kepala Sachio menggelinding seperti bola ke kaki Hartono. Darah memercik dan mengenai wajah Hartono. Sachio yang berada pada setengah langkah alam transformasi naga, mati. Pupil Hartono menyusut dan dia menatap kepala di depannya dengan gemetar. Dia tertegun dan pikirannya dilanda kebingungan. Punggungnya mendesir dingin. Dia benar-benar tidak dapat berpikir dan hanya menatap kepala Sachio. Bahkan sudah mati pun. Mata Sachio masih terbuka lebar. Di wajah Sachio, masih ada ekspresi tidak percaya, takut, kaget, dan segala macam ekspresi yang saling berkaitan. Kejadian seperti ini tidak berbeda dengan Hartono saat ini. Sunyi. Seluruh keluarga Saul. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan. Orang-orang biasa di keluarga Saul yang masih hidup dan mereka yang memiliki kultivasi yang buruk benar-benar terdiam. Mereka menatap mayat tanpa kepala itu. Selain takut, mereka ingin muntah. Banyak dari mereka bahkan langsung buang air kecil. Danu, Ellen, Leah, dan Shaw belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Saat itu, mereka menatap dengan mata terbelalak dan tercengang. Mereka berdiri diam di tempat dan tidak merespons untuk waktu yang lama. Tua bangka! Selanjutnya, giliranmu. Setelah membunuh Sachio, Ivan merasa tenang.
Tidak ada kejutan apapun. Sebelumnya, Sachio dapat mengejutkannya hanya karena dia tidak memperhatikan Sachio. Apalagi, ketika dia menyerang Hartono, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, membunuh seorang Hartono tidak memerlukan kekuatan penuh. Meskipun Sachio duduk di sebelahnya, dia tidak menyangka bahwa Sachio merupakan ahli setengah langkah alam transformasi naga. Namun, dia hanya tidak menyangka. Tidak menyangka bukan berarti dia tidak bisa membunuh Sachio. Apa itu setengah langkah alam transformasi naga? Dengan kekuatan Ivan saat ini, dia adalah ahli alam transformasi naga sejati. Dia juga punya modal untuk bertarung. Dia membawa pedang jiwa Dragon Fury. Ivan tersenyum dingin dan berjalan menuju ke arah Hartono.